Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyana Rudalifa. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya di UKBAT Wonocatur terkait teknik pembenihan ikan air tawar. Kemudian persiapan wadah. Langkah awal pemijahan adalah membersihkan bak dari lumut dan kotoran pada dinding untuk mencegah penyakit, kemudian mengisi bak beton dengan ketinggian air kurang lebih 15 cm, dan meletakkan kekeban sejajar dengan kemalir atau jalur air agar telur mudah menempel. Di ciri J3, persiapan wadah pemijahan dilakukan pukul 10:45 waktu Indonesia bagian Barat dengan mengisi bak dengan air dengan ketinggian air 50 cm. Pipa air kemudian ditutup menggunakan tutup berlubang kecil sehingga air tetap mengalir pelan untuk menjaga ketersediaan oksigen di dalam bak. Kemudian seleksi induk. Pemilihan induk yang dilakukan dengan melihat dan mengecek kondisi kelamin indukan lele sangkuriang. Pada ikan lele betina memiliki ciri kelamin seperti perut yang membesar, ketika disentuh memiliki tekstur yang lebih lembek, dan alat kelamin yang lebih oval, berwarna merah dan sedikit menonjol. Sedangkan ikan lele jantan memiliki alat kelamin memanjang, keluar tubuh, dan berwarna gelap. Serta ketika dipijat bagian perutnya mengeluarkan cairan putih atau sperma. Pemijahan. Dosis ovaprim yang digunakan sebanyak 0,1 mili dengan larutan NaCl yang digunakan sebanyak 0,9 mili untuk masing-masing induk. Penyuntikan hormon pada indukan dengan posisi ikan yang sudah ditenangkan terlebih dahulu. Teknik penanganan yang hati-hati mencegah indukan mengalami stres berlebih. Pemberian hormon bertujuan merangsang kematangan gonad sehingga telur dapat dikeluarkan secara serempak. Kemudian ada penanganan telur. Pemasangan selang aerasi dan batu aerator pada ember penetasan bertujuan menjaga ketersediaan oksigen terlarut dan memastikan sirkulasi air tetap berlangsung, sehingga embrio dapat berkembang optimal. Gelembung halus dari diffuser meningkatkan oksigen, mencegah terbentuknya lapisan air mati di dasar ember, serta membantu pemerataan suhu dan gas. Intensitas gelembung diatur agar tidak langsung menyentuh dan mengganggu massa telur, sehingga resiko kerusakan struktur telur berkurang. Penetasan dilakukan dalam ember plastik dengan ketinggian air kurang lebih 25 cm, diisi 100 butir terbuahi dan diletakkan di tempat teduh dengan suhu air 27-30 derajat Celcius. Kemudian fekunitasnya, berat induk sebelum memijah itu 750 gram, berat induk setelah memijah 705 gram. Kemudian berat telurnya 45 gram dengan fekunitas 30.000 butir telur. Kemudian fertilization rate atau tingkat pembuahan telur adalah persentase jumlah telur yang berhasil dibuahi dibandingkan dengan total telur yang dihasilkan. Dengan menggunakan rumus FR sama dengan telur dibuahi dibagi total telur kemudian dikali 100. Pada sampel 1 yang terbuahi itu 98 dan tidak terbuahi 2 butir. Untuk sampel 2 yang terbuahi 95 butir dan tidak terbuahi 5 butir. Sampel 3 93 butir yang terbuahi dan yang tidak terbuahi sejumlah 7 butir. Dengan FR rata-rata 95%, berdasarkan hasil tersebut dari total 300 butir telur, terdapat 286 butir telur yang terbuahi. Kemudian hatching rate atau HR, rata-rata HR pada sampel 1 hidup hari kedua 98 terbuahi 98 butir dan hatching rate-nya 98%,99. Kemudian untuk sampel yang kedua, hari kedua sejumlah 94 ekor dan yang terbuahi 95 butir. Untuk
airnya 98%. Dan sampel ketiga itu 88 ekor dan yang terbuahi hanya 93 dan untuk HR-nya 94%. Rata-rata HR 100 ditambah 98,94 ditambah 94,62 dibagi 300 dikali 100 dengan rata-rata HR 97,85%. Dari total 286 yang terbuahi, jumlah telur yang menetas menjadi larva sekitar 280 butir. Kemudian survival rate. Berdasarkan grafik survival rate, rata-rata ikan lele sangkuriang selama masa pengamatan, nilai SR tergolong tinggi dan relatif stabil, dengan kisaran di atas kurang lebih 90% meskipun terjadi peningkatan jumlah kematian pada hari-hari tertentu. Penurunan SR tidak signifikan dan masih batas toleransi pemeliharaan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan manajemen pemeliharaan cukup baik untuk mendukung kelangsungan hidup ikan lele sangkuriang. Kemudian pemeliharaan larva, selang aerasi dan batu aerator digunakan untuk menjaga oksigen terlarut dan sirkulasi air agar embrio berkembang optimal. Gelembung halus meningkatkan oksigen, mencegah lapisan air mati di dasar ember, serta meratakan suhu dan gas tanpa merusak telur. Penetasan dilakukan dalam ember plastik dengan tinggi air 25 cm berisi 100 butir dan diletakkan di tempat teduh bersuhu 27-30 derajat Celcius. Aerasi yang kontinu berperan penting dalam meningkatkan tingkat keberhasilan penetasan. Manajemen pakan, frekuensi pemberian pakan cacing sutra pada larva ikan lele sangkuriang 2 kali sehari dengan dosis 100 gram sekali atau 200 ml pagi, 250 ml sore. Untuk manajemen kualitas air dengan pemberian garam atau NaCl bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi patogen yang dapat membahayakan larva lele. Kemudian penyiponan sekitar 3 hari sekali atau sampai air terlihat keruh dan tidak jernih lagi untuk mengangkat ikan yang mati dan sisa pakan yang mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.